Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di Harmoni Ramadan Ro 4 RRI Palembang. Lalu kita masuk di program Dialog Hikmah Ramadan, dan pada sore hari ini ya kita masih bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH, dan temanya pada sore hari ini iman kepada kitab. Langsung baik kita menyapa narasumber kita yang hadir di studio di kesempatan sore hari ini. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik wadulah. Ayo, oke. Kita lanjut ke kemarin, iman apa kemarin? Kemarin tentang malaikat. Oke, sekarang ini kitab Tentang ya. kitab. Ya, silakan. Iya, makasih wadulah. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ila akhir ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena atas rahmat dan nikmat-Nya lah kita dapat kembali bermajelis melalui siaran RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam setiap petangnya yang alhamdulillah hari ini sudah di hari Ahad tanggal 18 Ramadan tahun 1447 Hijriah, bertepatan juga dengan 8 Maret 2026 Miladiah. Yang hari ini kita membahas salah satu bagian dari rukun iman, yakni beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita senantiasa dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah itu marilah sama-sama kita untuk bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah ada di jalan beliau. Dan semoga dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kage di hari kiamat Allah Ta'ala melalui baginda kita sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung kepada kita galo-galo. Dan itu menjadi permohonan kita dengan barakah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah membahas beriman kepada malaikat, dan hari ini insyaallah kita membahas beriman kepada kitab, dan besok insyaallah kita membahas beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini adalah bentuk kita merinci dan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari rukun iman itu dewe. Rukun iman secara universal atau secara umum sudah kita jelaskan di beberapa tema
yang lalu, di 10 hari pertama kemarin. Dan saat ini kita sudah masuk di 10 kedua, hari ini tepatnya tanggal 18. Dan insya Allah 2 hari ke depan akan habis 10 kedua ni, masuk ke 10 terakhir atau 10 ketiga di bulan suci Ramadan. Para jemaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sambil kita mengawali materi pada petang hari ini, sebelum kaget kalau ada jemaah yang nak ditaken, yang nak ditanya, yang nak didiskusikan atau yang nak dikasih masukan dan lain sebagainya, insya Allah kami menerima itu melalui kanal telepon atau WA yang sudah disediakan oleh RRI Perempat. Kalau pacak dijawab, kita jawab. Kalau belum pacak dijawab, kita jadikan PR kita sama-sama. Para jemaah yang insya Allah dirahmati Allah, rukun iman itu pertama iman kepada Allah, yang kedua beriman kepada para malaikatnya, dan yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Nah, hari ini kita akan fokus membahas terkait beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Apa itu arti beriman kepada kitab Allah? Ialah kita percaya, yakin dengan hati bahwa ada kitab-kitab yang diwahyukan Allah kepada para nabi terdahulu, dan kita diperintahkan untuk membaca, memahami dan mengamalkan dari kitab terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, yakni Al-Quranul Karim. Para jemaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwasanya ada 104 kitab dan suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, sebelum kita masuk ke cerita itu, kami nak menjelaskan dulu bahwasanya wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 2 macam. Pertama namanya suhuf, yang kedua namanya kitab. Kalau suhuf, bentuk wahyu yang diturunkan itu tidak terlalu banyak. Bentuknya lembaran-lembaran naskah manuskrip yang itu ditulis di atas batu atau tulang atau daun atau apapun medianya itu, yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang kedua namanya kitab. Kitab ini ialah kalamnya Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang jumlahnya banyak dan tebal, berbentuk buku, yang itu diperuntukkan bagi kaum tertentu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau suhuf itu dia lembaran-lembaran, jumlahnya dikit. Kalau kitab dia bentuk buku, jumlahnya banyak dan tebal. Tujuannya sama, untuk diajarkan kepada umat tertentu, dan itu adalah sama-sama kalam Tuhan. Nah, kira-kira kalau ngambil analogi yang sederhananya untuk hari ini, kira-kira suhuf itu lebih kurang cak makalah lah. Nah, kalau kitab itu ialah buku. Nah, kira-kira model itulah cara ngambil analogi yang paling sederhananya. Bentuknya maksudnya, bukan kedudukan substansinya. Lalu jemaah dimuliakan Allah, kita balik ke cerita riwayatnya Ibnu Hibban tadi. Dalam riwayat itu dikatakan ada 104 suhuf dan kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kalau dia rasul itu sudah pasti nabi. Tapi kalau dia nabi belum tentu rasul. Nah, jadi nabi dan rasul yang menerima kitab ini sudah pasti seorang rasul, artinya utusan yang dia punya umat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, 104 kata Ibnu Hibban kitab dan suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. 100-nya itu adalah suhuf, 4-nya adalah kitab. 100 itu pembagiannya cak ini. 50 diturunkan kepada Nabiullah Syith bin Nabiullah Adam alaihissalam. 30 diturunkan kepada Nabiullah Idris alaihissalam. 10 diturunkan kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. 10-nya lagi diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam selain Taurat. 100 sudah, 5 tambah 3 tambah 10 tambah 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Itu suhuf. 4-nya adalah kitab.
Nah, empatnya adalah kitab yang kita kenal, yang wajib untuk kita imani, yang disebutkan oleh Al-Quran, dan itu masuk dalam rukun iman kita dalam i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama namanya kitab Taurat. Ini Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam untuk disampaikan kepada Bani Israel. Dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Torah. Bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Suryani, bahasa kunonya umat Bani Israel zaman itu. Diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Isinya itu adalah zikir, pujian kepada Allah, dan syariat untuk Bani Israel. Yang kedua, kitab yang Allah turunkan itu adalah namanya Zabur. Kata orang Yahudi, orang Bani Israel nyebutnya Mezmer. Ini diwahyukan kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Suryani, bahasanya Bani Israel, bahasa kunonya Bani Israel. Tapi dalam literatur lain ada yang menyebut Zabur ini bahasanya juga menggunakan bahasa Gipti, bahasa Mesir kuno. Zabur itu berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat dia isinya zikir, pujian, dan juga syariat. Jadi selain akidah juga ada syariat. Tapi kalau Zabur dia hanya berupa pujian, zikir tanpa ada syariat. Karena syariat umat Bani Israel pada waktu itu masih mengacu kepada Taurat, syariatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Zabur tidak menghapus syariat sebelumnya, dia hanya menambahkan sebagai kitab kontemporeri, terkini bagi Bani Israel. Selanjutnya ada nama kitabnya kitab Injil. Diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dalam literatur Bani Israel dikenal dengan sebutan Bible. Lalu Injil ini menggunakan bahasa namanya bahasa Suryani. Kalau dua kitab tadi bahasanya Ibrani, ini bahasanya Suryani, salah satu bahasa kunonya Bani Israel juga. Injil itu menghapus syariat Nabi Musa alaihissalam dan juga menghapus kitab Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi Injil ini memang kitab baru yang Allah turunkan, isinya pujian, zikir, akidah, dan juga syariat untuk umat Bani Israel, khususnya yang ada di daerah Nazaret pada waktu itu. Nah, yang terakhir yakni kitab suci Al-Qur'anul Karim. Diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, dan kitab ini adalah kitab untuk seluruh umat manusia, lintas generasi, artinya lintas zaman, dan lintas demografi, artinya lintas tempat. Karena Nabi kita SAW itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam tapi seluruh manusia. Artinya dia menjangkau waktu dan tempat tanpa batas. Lintas zaman, lintas makan. Jadi Al-Quran itu kitab yang universal. Nah, beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, ialah 3 kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya, kita ambil contoh Taurat, itu hudal li Bani Israel, petunjuk bagi hanya bangsa Bani Israel. Kita bedakan ininya, apa namanya itu, konteks antara Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Kalau Al-Quranul Karim itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi kalau Taurat itu hudal li Bani Israel, petunjuk hanya bagi bangsa Bani Israel. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun pada waktunya itu waktu bersamaan, maka Taurat ini hanya petunjuk bagi bangsa Bani Israel, tapi bagi bangsa Persia tidak. Nah, kira-kira itu. Tapi kalau Al-Quran, walaupun turunnya di Jazirah Arab, di Makkah dan Madinah, tapi petunjuknya untuk seluruh umat, termasuk umat di Nusantara ini. Jadi dia lintas tempat dan juga lintas zaman. Bedanya Quran dengan kitab sebelumnya. Kalau Quran dari zaman Nabi 14 abad sudah yang lalu, 1400 tahun sampai ke hari ini, tetap kita gunakan dan tetap tekstual seperti itu, tidak akan hapusnya. Tapi kalau kitab sebelumnya, kita sebut Taurat tadi, itu sudah dihapus oleh kitab Injil, dan Injil sudah dihapus oleh kitab Al-Quran.
Nah, maka jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu beda kemudian Al-Quran dan kitab sebelumnya. Nah, maka ketika kita ngaji terkait iman kepada kitab Allah ini, kita mengimani kitab-kitab Allah ini memang ada Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, karena itu ada dalam Al-Quran Al-Karim, untuk mempercayai, mengimani sepenuh hati, tapi tidak untuk mengamalkan. Nah, beda dengan Al-Quran Al-Karim yang sekarang menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Beda dengan yang pada waktu itu kitab sebelumnya. Jadi kita cuma diperintahkan untuk mengimani, mempelajari secara historis. Bahwasanya kitab ini pernah ada diturunkan kepada Nabi, itu kalam Allah, dan kitab-kitab tersebut sudah dinasikh mansukh, sudah dihapus oleh Al-Qur'anul Karim, sehingga kita tidak ada kewajiban untuk mengamalkan kitab suci sebelum Al-Qur'anul Karim. Lalu jemaah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan kitab suci mereka kaum Bani Israil ini hari ini? Maka dalam akidah kita Islam, bahwasanya kitab suci sebelum Al-Qur'an Al-Karim ini sudah mengalami revisi dan perubahan sesuai dengan tempat dan masanya masing-masing, waktunya masing-masing. Maka hari ini originalitasnya itu sudah tidak seperti yang ada pada zaman nabinya tersebut. Dan juga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bedanya antara kitab suci Al-Qur'an Al-Karim yang hari ini kita amalkan dengan kitab suci sebelum Al-Qur'an Al-Karim yang dulu diamalkan oleh umat manusia pada bangsa tertentu. Itu kalau Al-Quran hari ini Nabi, sahabat, tabi'in sampai ke kita hari ini masih banyak yang menghafalnya secara runtut, secara rinci, secara kompleks, secara utuh, secara lengkap. Sampai ke kita hari ini banyak imam kita, ustaz kita, dai-dai kita, hafiz kita itu, qari itu yang menghafalnya tanpa ada perubahan sedikit pun. Kalau kitab sebelum Al-Quran Al-Karim ini hanya dihafal oleh Nabi yang bersangkutan tersebut dewe. Sisanya, sahabatnya, keluarganya dan juga umatnya itu tidak bisa menghafal kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi sebelumnya. Ustaz, kita break dulu ini. Oh iya. Caknya agak mengas Ustaz. Tarik napas dulu. Dan dolo-galo yang pengen bergabung silakan diingat ke yang masih ada kesempatan, dan untuk yang pengen bertelepon di sini ya di 0711351656 setelah yang berikut ini ya. Ini hari kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan. Kembali di Hikmah Ramadan, dan kami mengundang dulur galo-galo ya yang pengen bergabung, ya pengen bertanya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Turi Manguju berinteraksi bersama Ustaz kita. Waalaikumsalam, Manguju. Ustaz galak nanya dari Ustaz yang diserang oleh Ustaz kita fikir Ustaz Nah, selain sapi natun naja dan patung korib, ada berapa ikut lagi kita fikir? Pertama, kedua, perukunan Melayu itu termasuk kitab tak itu Ustaz? Atau mujarobat, apa itu baca disebut kitab apa bukan kitab itu? Yo. Nah, itu biar Ustaz tanyanya. Terima Oh, iya. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Manguju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kitab fikih itu ada yang klasik, salaf, ada yang khalaf, kontemporer. Yang khalaf, kontemporer, ialah kitab fikih saduran dari ulama-ulama terkini itu. Nah, kebanyakan yang kita kaji hari ini itu adalah kitab-kitab ulama khalaf, ulama salaf, kontemporer. Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Fathul Majid, lalu naik dikit sampai ke seterusnya. Nah itu.
Adapun yang tadi mengunjuk tanyakan terkait kitab perukunan Melayu, itu adalah kitab yang ditulis pada zaman kholaf, zaman kita lah kontemporer, yang itu ditulis dalam bahasa Melayu, aksaranya Jawi, aksara Arab Melayu, bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia inilah bahasa Melayu itu, dan dia tentang fikih, ibadat khususnya. Penulisnya itu Ana belum dapat informasi yang resmi yang jelas sampai hari ini. Tapi kitab itu disadur atau dinukil, dikutip bahasa hari ini dari kitab Sabilal Muhtadin, yang kitab fikih ternama terkenal pada masa itu, yang karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama dari tanah Melayu, dari Banjar, Kalimantan, yang hidupnya pada masa penjajahan Belanda. Jadi itu adalah termasuk salah satu bagian dari kitab fikih, lebih tepatnya lagi mengujuk kitab fikih lokal. Nah, dan dia mazhab Syafi'i. Nah, itu terkait pertanyaan mengujuk tadi. Nah, jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita balik lagi ke cerita kitab tadi. Jadi kalau Al-Quranul Karim, maksudnya ada teleponnya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Palembang Pak Ustaz. Siap cek hamba cak mano. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Tentang sholat tuh lah Pak Ustaz. Aku ini kan kalau sholat Pak Ustaz ya, ada ayat 3 ikut itu apa ya? Pak Ustaz ya. Kulhu sama Al-Falaq Anas. Iya, nah, 3 kul itu ya. Iya. Kulhu ahad Al-Falaq Anas ya. Iya. Nah, itu dibaca bolak-balik boleh dah Ustaz. Atau uang boleh, cuman tak dapat syafaat katanya. Cak mana itu Ustaz? Dibaliknya ini Ustaz ya. Seandainya untuk kulhu langsung aku Yo. Terus langsung langkah Al-Falaq macam Nas Anas. Wa auzubilnas. Nah, dilangkah kan ke Al-Falaq tadi kan? Yo. Nah, terus dibalik-balik lagi boleh tak Ustaz? Kira Ustaz. Iya. Memang kata uang boleh tak apa, cuman tak dapat syafaat yang mana juga. Itu kan yang 3 rakaat ini kan 3 rakaat. Ayat 3 ini kan dia ini kan urut-urut dah. Iya. Nah, berurutan yo. aku kalau aku baca Ustaz bolak-balik kadang kadang langsung qul a'udzu birabbinas Nah, kadang-kadang kayak kulhu Al-Falaq. Dua-dua tu Yo. Nah, dibalik lagi Ustaz sana yang qul a'udzu birabbinas langsung kulhu. Dibalik itu boleh tak Ustaz? Yo. Nah, dibalik-balik. 3 ayat ini Ustaz. Yo. Nah, itu cak mano respon Pak Ustaz? Tolong. Iya. Perjawabannya ya, Pak Ustaz ya. Yo. Ah, itu ya Pak Ustaz ya. Yo. Terima kasih Pak Ustaz ya. Yo, Pak Ustaz sama-sama selalu Cek. sehat, Pak Ustaz ya. Amin. Yo. Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kasih Cek pertanyaannya Tapi tadi. kadang dalam psikosofi terbalik-balik nyebut kalau dah ini. Iya. Pertama, boleh dak maco yang itulah dibulak-balik mak mano yang mano depan, mano belakang, mano dulu, mano kenian. Jawabannya dak katik masalah, boleh. Mubah. Maco ayat itu dewek hukumnya sunat dalam sholat. Dak maco juga katik masalah, cuman kurang dapat pahala sunat dalam sholat. Nah itu yang pertama, itu yang harus ditekankan dulu. Yang kedua, bukan syafaat ya. Kalau syafaat itu artinya pertolongan, yalah kaki di hari kiamat. Salah satu syafaat itu ialah syafaat Al-Quran. Syafaat yang paling tinggi itu adalah syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seluruh benda yang ada kaitan dengan kita, yang menjadi persaksian kebaikan kita, itu jadi syafaat galau. Termasuk wadalah batang mik ini kaki. Nah, kalau memang misalnya aku ini benar ngajar dak do ngaco arut, kaki batang mik ini bersaksi saksiawan tu dunian katanya di kiamat kaki. Bahwasanya dia memang benar-benar ngajar. Jadi ini jadi syafaat juga. Nah, jadi seluruh ini jadi syafaat. Nah, pun sebaliknya kalau kita berbuat dak do bagus, maka seluruh yang ada di sekitar kita ini persaksian akan kedakbagusan keburukan kita tadi. Itu terkait syafaat. Ketika kita bicara Al-Quran, maka ketika kita sudah membaca dan mengamalkan Al-Quran itu, insya Allah Quran itu menjadi syafaat bagi kita.
Bukan tergantung banyaknya, bukan tergantung dikitnya, bukan tergantung berapa kali khatamnya, tapi mak mano cara kita usaha proses kita istiqomah kita untuk maco dan ngamalkannya. Nah itu Nah, tapi yang lebih tepatnya mungkin dari pertanyaan Cek tadi yang nak kami jawab dan kami kritisi sedikit ialah keafdolan dalam bacaan surat itu dewe. Nah, pertama ketika kita mampu untuk membaca dan menghafal surat selain yang 3 itu, maka kita dianjurkan juga untuk membaca surat-surat yang lain. Karena istilah kata itu alangkah baiknya kalau Quran itu secara universal, secara menyeluruh juga kita amalkan, khususnya dalam sholat. Nah, karena seluruhnya baik, seluruh isi ayat Quran itu baik, kalau ada kata yang tidak baik itu kalam Tuhan kalau. Nah, kita amalkan, kita baca, kita hafalkan, pacak mampu dihafalkan, yang pendek-pendek yang lainnya maksudnya itu kan. Nah, kalau kira-kira tak dong pacak mampu menghafalkan ya bawa mushaf lagi lagi sholat tuh kan. Katik masalah, tapi mensaranana mushaf nian, kitab buku nian, kertas nian, yang Quran nian. Jangan atau ditempel waktu galak di masjid berapa kali galak ngimam nyingok tuh tempelnya surat sejadah tuh. Nah, jaku lemak ini mudah. Tinggal kita nyingok di bingkai tuh kan depan kita tuh. Asap kacamata tapi men kacamata tak dong ngawak Lego juga. Nah, boleh, tapi mensaranana kalau nak nyingok teks jangan nyingok HP. Kayak begitu. Kita muka ini ada berentung WA masuk lagi muka WA pula batal semayang. Lah muka Quran tadi kan. Nah, nyingok mushaf nian atau kertas atau apapun itu kan yang bentuknya memang benar-benar fisik. Jangan digital. Itu bagusnya dihafal, tidak bagus kalau kira belum bisa hafal ya jengok mushaf. Nah, tapi Pak Ustadz kalau misalnya kami ini kesulitan dalam menghafal, dalam membaca, karena yang inilah yang bisa dan fasih dan bagus kami nyebutnya, kami melafazkannya, kami menghafalnya, maka boleh tak yang inilah diamalkan? Boleh juga jawabannya. Nah, tapi ada tapinya. Kalau itu dibolak-balik, jawabannya juga tidak katik masalah, Cek. Tidak katik urusan dengan syafaat tadi. Wong kita sudah ngamalkan Quran kok. Wong kita sudah membaca Quran kok. Wong kita sudah ngamal ke sunat dalam sholat kok. Nah, tapi keafdolannya, memang Ana pernah dapat keterangan, tapi Ana juga tidak jelas keterangannya itu apakah hadis atau qaul mahfuzat ya, tapi bukan Quran. Bahwasanya alangkah bagusnya kalau kita membaca dalam sholat itu secara beruntut, artinya dari kuluhu al-falak an-nas. Nah, kira-kira itu bukan hanya dalam itu, Cek. Kami yang galak imam tarawih ini juga dianjurkan bahasa itu, tapi bukan mutlak apa istilah itu, kalau yang nurut ini dapat syafaat atau lebih baik yang tidak nurut itu tidak baik, tidak juga, bukan. Biar lebih mempermudah kita keafdolan urutan Quran maco itu kalau ngimam tarawih dari wadduha ke bawah berurutan terus. Nah pun juga dalam sholat itu tadi. Jadi kalau keterangan yang ngatakan tidak dapat syafaat tuh, Ana belum dapat informasinya. Ana rasa tidak, insyaallah, karena kita sudah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau ditanya keafdolan dalam mengamalkan dan membaca Al-Quran dalam sholat itu, ya memang lebih bagusnya beruntut tertib sebagaimana urutan Al-Quran itu dewe. Nah itu pertanyaan dari Cek itu tadi. Kita lanjut, Zal. Yo, masih Cek waktu Ya, masih 10 menit. Nah, kita lanjutkan lagi dikit. Pertama, kitab suci Al-Quran itu dihafalkan oleh nabinya dan seluruh umatnya, bisa kalau menghafalkannya. Tapi kalau kitab suci sebelum Al-Quranul Karim itu jemaah yang dimuliakan Allah hanya dihafalkan oleh nabinya tertentu, nabi yang bersangkutan itu dewe, atau beberapa nabi yang dekat dengan nabi yang bersangkutan. Tapi tidak bisa dihafalkan oleh sahabat, keluarga dan umat nabinya. Nah, maka keotentikan kitab suci tersebut ketika nabinya meninggal atau teks tersebut rusak, sebagaimana teks Taurat itu yang ada di batu pernah pecah, dikisahkan zaman Nabi Musa itu, maka otentisitas, orisinilitas dari teks itu dewe tidak bisa dipertanggungjawabkan walaupun pada waktu yang sama di zaman itulah dan di tempat yang sama di tempat itulah. Ya karena tidak kata yang mampu menghafal secara lengkap kitab tersebut kalau tidak nabinya dewe. Umatnya tidak ada yang mampu menghafal itu, dan itu memang Allah berikan khusus kemuliaan kepada Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Nah,
Jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngomong terkait kitab suci sebelum Al-Qur'anul Karim, maka secara hukum sebelum kitab suci Al-Qur'an itu sudah dihapus oleh hukum Al-Qur'an. Itu yang pertama. Contoh yang paling konkret di tengah-tengah kita, perbedaan antara hukum di dalam Taurat dan hukum dengan Al-Qur'an adalah pertama yang paling sederhana ini terkait hukum makanan unggas. Bagi kita seluruh unggas kecuali kalau dia tidak bertaring, tidak bercakar itu halal dimakan. Tapi bagi bangsa Bani Israel dalam Taurat dijelaskan, bangsa Bani Israel itu diharamkan makan unggas yang dia berselaput. Bebek, entok, angso itu diharamkan untuk bangsa Bani Israel. Dan itu hukum itu sudah dihapus oleh Al-Qur'an bahwasanya seluruh unggas itu halal. Contoh juga yang selanjutnya yakni ketika untuk beribadat. Bangsa Bani Israel itu hanya beribadat di tempat yang itu memang ditujukan untuk mereka. Kalau di tempat yang tidak ditujukan maka tidak boleh, diharamkan beribadat bagi mereka. Nah, bagi kita semua tempat adalah masjid. Semua tempat bisa dijadikan untuk sujud selagi tempat itu tidak najis dan tidak membahayakan. Nah, itu perbedaan syariatnya. Dan syariat itu sudah banyak dihapus oleh Al-Qur'anul Karim. Termasuk juga syariat ini, Wak Dola. Syariat zaman Nabi Yakub itu ada syariat boleh mengumpulkan, bahasanya ini mengumpulkan dua dalam satu wadah. Kalau bahasa kita ini, kalau kita kan hari ini yang syariat dibolehkan untuk kita tuh kalau bahasa Palembang nih, karena kita channel Suara Budaya agak nyinggung ke budayanya, syariat turun ranjang. Jadi wong rumah kita tadi nih katakanlah ninggal atau pisah dengan kita ngambil adek IP tadi, mantan adek IP tadi. Nah, itu boleh kan itu. Nah, tapi kalau syariat sebelum ini, sebelum Al-Qur'an, itu zaman Nabi Yakub itu boleh dua-duanya dikawini dalam waktu yang sama, mengumpulkan dalam waktu yang sama pada waktu itu kan. Nah, dan syariat itu sudah dihapus. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, terkait kitab suci Al-Qur'anul Karim sebelum Al-Qur'anul Karim ini, beberapa kitab suci ini, maka kita karena dia hukumnya sudah dihapus, maka kita wajib untuk mengimaninya tapi tidak wajib untuk mengamalkannya. Dan karena hukumnya juga sudah dihapus dan juga yang memahami dan menghafal kitab itu cuma nabinya dewe, umatnya dak katik yang baca, maka tingkat otentik dan orisinil dari kitab itu tentu ada revisi dan perubahan sesuai situasi kondisi, sesuai zaman, sesuai tempat dari kitab itu dewek berado. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, ketika kita menyikapi kitab suci bangsa Bani Israel sebelum Al-Qur'an yang hari ini ada di tengah-tengah kita, maka pertama ada dua hal cara kita menyikapinya. Pertama, ketika kitab suci tersebut berbicara soal akidah dan syariat, maka kita dilarang untuk mengikuti dari kitab suci tersebut. Tapi dalam hal sejarah, dalam hal historis, dalam hal pengambilan sumber-sumber historiografi kepada kitab-kitab suci tersebut, kita diperbolehkan untuk mengambil sumber dari kitab-kitab suci tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit materi tentang kitab-kitab Allah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita galo-galo dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun dengan mengucap nastaghfirullahaladzim. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar, seluruh penyimak, seluruh penanya yang sudah bergabung pada siaran petang hari ini. Dan kami akhiri, syukran jazakumullah ahsanul jaza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan masih ada beberapa hari lagi kita ke depannya nanti dengan ragam informasi yang kita sampaikan ya, baik itu dari sejarah, dari akidah dan macam-macam ya hubungannya ya dengan di Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Terima kasih Ustaz, semoga menjadi berkah dan juga wawasan bagi kita semua dan juga bagi Ustaz juga. Amin. Dan kita tutup ya mengucapkan salam untuk galau-galau pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan kembali dulu sebagai nantinya program acara selanjutnya ya. Nanti kita akan bergabung bersama
tim siaran luar ya yang ada di Masjid Agung yang kita akan relay dari Pro 1 RRI Palembang. Kita dendangkan satu buah lagu dari Dafa Arif dengan Cahaya Ilmu. Dulur-dulur, sudah kita veloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini Pacak dudulur veloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan.